Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita kedatangan mobil Nissan X-Trail. Mobil ini akan kita kerjakan full detailing mulai dari eksterior dan interiornya. Dan sekarang langsung saja, sebelum kita kerjakan, seperti inilah kondisi mobil ini. Di seluruh bodi mobil terdapat jamur-jamur dan juga kerak-kerak. Namun kondisi mobil ini untuk baretan-baretan halusnya bisa dibilang masih minim dan masih lumayan kinclong. Namun karena pemiliknya ingin jauh lebih bersih lagi luar dalam, jadi akan kita kerjakan saja, kita bersihkan semaksimalnya. Dan sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama, kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya. Pada proses pembongkaran roda ini sudah kita lakukan perhitungan agar nantinya masing-masing roda ini tidak akan tertukar saat pemasangan dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi nantinya akan kita kembalikan lagi seperti semula posisi dari masing-masing roda ini. Tujuan utama dari pembongkaran roda-roda ini adalah agar kotoran-kotoran dan juga noda maupun kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil bisa kita bersihkan secara maksimal dan sedetail mungkin sebisa kami. Dan selesai kita bongkar, seperti inilah kondisi dari kolong kakinya. Terdapat banyak sekali kotoran dan juga noda-noda akibat debu-debu di jalanan dan juga debu rem. Kotoran-kotoran yang ada di kolong kaki-kaki ini yang pertama pastinya dilihat itu tidak enak karena ya jelas saja kotor, seperti mobil yang kurang terawat. Namun di dalam kondisi kolong dan kaki-kaki mobil ini pun juga masih cenderung tidak terlalu parah. Dan lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan ini kita menggunakan tekanan tinggi 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran-kotoran dan juga noda maupun kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobilnya. Setelah selesai kita bersihkan, nanti akan dilanjutkan lagi dengan proses degreaser menggunakan kuas dan juga kita bersihkan lebih detail lagi pada bagian yang tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Lemak. Setelah selesai kita bersihkan total, dan seperti inilah hasilnya. Bagian kolong dan kaki-kaki mobil yang tadinya terlihat kusam dan banyak sekali putih-putih kerak-kerak sekarang sudah jauh lebih bersih dan hitam lagi.
Dan sekarang dilanjutkan lagi dengan proses pembersihan roda atau velgnya. Pada bagian roda atau di dalam bagian velg ini terdapat kerak-kerak yang banyak sekali dan berwarna kehitam-hitaman. Sebenarnya velg ini warnanya silver, namun karena tertutupi oleh kerak-kerak dan juga noda aspal sehingga tampilannya kurang begitu wah dan tertutup. Sehingga akan kita bersihkan menggunakan degreaser dengan media kuas hingga ke sela-sela yang paling dalam di setiap lekukan velg dan juga lubang bautnya agar kinclong lagi dan terlihat bersih. Selesai kita bersihkan undercarriage detailing, lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya kembali. Tujuan dari pemasangan kembali ini agar roda-roda yang sudah diputar atau dirotasi oleh pemiliknya sudah kita urutkan lagi seperti semula. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran, pasir ataupun debu-debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil sebelum lanjut ke proses polis bodi dan lain-lain. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada interiornya. Untuk interior ini kita bongkar total mulai dari jok karb dasar dan juga trim-trim.
Setelah selesai kita bongkar karbon dasar mobil ini, kita cuci menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran-kotoran, sisa makanan dan juga noda yang ada di dalam serat karbon dasarnya. Setelah kita keluarkan semua kotoran-kotorannya, lanjut ke proses shampoo, kemudian kita sikat manual agar makin bersih dan wangi lagi karbon dasar mobil ini. Debu-debu halus dan juga kotoran yang ada di karbon dasar ini bisa memicu timbulnya bau tidak sedap yang pasti. Kemudian yang kedua, debu-debu halus yang ada di dalam serat karbon dasar ini pun juga dapat memicu timbulnya alergi seperti batuk-batuk ataupun sesak menafas jika masuk ke dalam saluran AC dan terhirup oleh kita. Sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon ini kita bersihkan menggunakan tornador karena kondisinya masih bersih dan tidak terlalu parah. Pada pembersihan menggunakan tornador ini dapat mengangkat kotoran secara maksimal sekaligus tetap aman untuk plafon mobil. Tidak akan menimbulkan luka ataupun baret pada bagian plafon karena plafon itu agak sensitif memang. Kemudian untuk lantai dasar juga akan kita bersihkan menggunakan shampoo dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran pasir, daun dan juga sisa makanan yang ada di bawahnya. Karena kotoran-kotoran ini dapat memicu timbulnya bau tidak sedap, karat ataupun resiko timbulnya korrosi pada lantai dasar. Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interior dari mobil X-Trail ini, lanjut ke proses pemasangannya kembali. Pada proses pemasangan ini pun juga harus kita kembalikan lagi seperti semula, semaksimal mungkin dan seteliti mungkin, karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan maupun sensor yang tertanam di bawahnya. Next, sekarang lanjut ke proses polish body step pertama yaitu compounding. Tujuannya untuk mengkoreksi atau menghilangkan baratan-baratan halus, baratan dalam, dan juga jamur-jamur serta kerak yang ada di seluruh bagian bodi mobilnya. Apalagi X-Trail ini warnanya hitam dan sepertinya bisa kita lihat cat bodi mobil ini masih terbilang ori. Proses koreksi ini bisa memakan waktu yang cukup lama tergantung seberapa parah kondisi dan juga bagaimana karakter dari catnya.
Setelah selesai step pertama, naik ke step kedua yaitu proses polishing. Proses polishing ini tujuannya untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baratan halus yang biasanya masih tersisa. Selain itu, glossy atau kinclongnya juga akan makin muncul dan makin terlihat. Kemudian untuk bagian kaca mobil juga akan kita bersihkan menggunakan proses scrubbing kaca. Proses scrub kaca ini kita menggunakan mesin polish rotary dan kita harus hati-hati untuk mengerjakannya karena kaca itu lumayan sensitif. Setelah kita hilangkan menggunakan scrubbing kaca, nantinya kaca akan jauh lebih bening dan jernih. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa residu atau oksidasi akibat proses pemolisan dan pembersihan. Next, sekarang lanjut ke proses finishing tahap terakhir yaitu proteksi. Pada kaca akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlec. Tujuannya untuk memberikan efek hidrofobik atau daun talas pada kaca sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Selain itu juga akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan juga air yang menempel. Kemudian pada bodi mobil akan kita proteksi juga menggunakan wax dari HD Epoxy. Wax dari HD Epoxy ini sangat bagus dan juga dia dapat bertahan lama. Tujuan dari wax ini untuk melindungi cat bodi mobil dari cipratan air dan juga debu-debu di jalanan agar tidak mudah menempel dan juga lebih mudah untuk dibersihkan sekaligus lebih kinclong atau lebih glossy juga sehingga tampilan cat bodi mobilnya akan terlihat wet look. Namun kedua ketahanan ini bisa bertahan 3 hingga 6 bulan lamanya untuk proteksinya. Namun kinclongnya akan tetap bertahan seumur hidup tergantung perawatan dan pencuciannya.
Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.